Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Oke, saudaraku, kali ini kita akan menuju pulang ke rumah nih dari Tasikmalaya dan habis perkelanaannya kita dan kita melewati tol Cilenyi ya, saudaraku. Dan selain kita menuju pulang ke rumah, kita juga ingin mampir dulu nih sebelum kita pulang ke rumah, yaitu ke Masjid As-Safar yang dibangun oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil ya, sobat bukuy. Dan kali ini kita akan dan letaknya Masjid As-Safar itu di rest area di kilometer 88 ya Sobat Kuy. Dan kita akan melihat dulu perjalanannya menuju ke Masjid As-Safar karena selain kita mampir kita juga istirahat lah dari perjalanan dari Tasik. Dan inilah perjalanan kita menuju ke Masjid As-Safar. Ya, betul Sobat Berkuy. Ini adalah perjalanan kami dari Tasikmalaya menuju pulang ke rumah nih Sobat Berkuy. Dan ini adalah last episode-nya kita nih untuk jalan-jalan di Tasikmalaya nih Sobat Berkuy. Setelah sebelumnya video-video sebelumnya kalian sudah kami sajikan mengenai tentang perjalanan kami dari arah Jakarta menuju ke Tasikmalaya, lalu kita kuliner ke tempat-tempat makan yang sangat legenda dan juga terkenal di Tasikmalaya. Lalu kita juga sudah staycation juga nih Sobat Berkuy di salah satu hotel yang sangat terkenal juga di Tasikmalaya. Tidak lupa pada saat menuju pulang ke rumah kita mampir sejenak di Botram di sawah nih Sobat Berkuy untuk makan siang. Dan sekarang perjalanan kami menuju ke Jakarta itu, kami akan mampir nih untuk istirahat atau rehat sejenak di rest area kilometer 88. Yang sekalian kita juga ingin melihat bagaimana sih Masjid Al-Safar yang sangat terkenal tersebut yang konon kabarnya itu adalah salah satu mahakarya dari Bapak Gubernur Jawa Barat ya yang kemarin sudah habis masa baktinya dan mahakaryanya beliau masih tersimpan di rest area kilometer 88 nih Sobat Bukuy. Dan tidak terasa kita sudah sampai di Bandung nih Sobat. Jadi perjalanan kami alhamdulillah lancar Sobat. Walaupun pada awal-awal kita mau ke tol ini agak-agak drama nih Sobat Bukuy karena eh biasa kita menggunakan peta aplikasi digital dan itu sangat membingungkan kami Sobat Bukuy. Tapi alhamdulillah akhirnya kami bisa juga sampai ke tol Cileunyi nih Sobat Berkuy. Dan alhamdulillahnya lagi perjalanan lancar, jadi tidak terlalu terasa ya Sobat. Sampai akhirnya ternyata kita sudah sampai Bandung nih Sobat Berkuy. Kalau kalian lihat tadi ada apa namanya petunjuk jalannya itu sudah sampai ke daerah Paster yang otomatis kita nanti akan sebentar lagi menuju ke kilometer 88, rest area kilometer 88 nih Sobat Berkuy. Dan untuk di daerah Paster ini sudah pasti ya bukan sudah pasti sih, biasanya memang agak-agak macet sedikit tapi teratasi nih Sobat Berkuy. Dan akhirnya kita sudah melewati Jalan Paster nih Sobat. Kalian yang sering kali bolak-balik ke Bandung, Jakarta mungkin sudah hafal ya dengan daerah sini ya Sobat Berkuy. Jadi kita tidak perlu menerangkan kembali nih. Nah, itu ada apa namanya? Ada jembatan yang sebentar lagi dari tadi sebentar lagi ya. Ya, kita akan menuju ke rest area kilometer 88 untuk rehat sejenak ya Sobat. Karena perjalanan yang sangat melelahkan dan, kita juga melampangkan badan supaya tidak terlalu capek dan lelah karena memang beberapa jam di mobil itu kita butuh energi yang lebih sehingga kita harus bisa rehat sejenak nih Sobat Berkuy. Tidak lupa pada saat kita rehat kita juga, berkuliner juga ke beberapa tempat di rest area tersebut. Jadi sembari makan sore lah Sobat Berkuy. Di situ kan ada bermacam-macam tenan-tenan atau, minimarket yang bisa kita cicipi untuk makanan-makanannya, terutama untuk makanan berat ya Sobat, sudah pasti ya Sobat Berkuy. Karena kita harus bisa, tetap harus ada energinya ya, walaupun
kita sangat diuber waktu, tapi tetap kita harus mengutamakan keselamatan ya Sobat Berkuy. Jadi, kalau memang sudah capek, ada baiknya langsung ke rest area yang terdekat ya Sobat. Dan ini kita masih menuju ke perjalanan tersebut yang alhamdulillahnya lagi perjalanannya sungguh sangat lancar dan juga tidak ada hambatan berat ya Sobat Berkuy. Untuk perjalanan kami di Tasikmalaya itu sungguh sangat menyenangkan Sobat, karena kita tidak hanya berkuliner saja, tidak hanya staycation saja, tapi juga bersilaturahmi dengan keluarga kami di sana Sobat Berkuy. Dan juga memberikan ambience yang berbeda oleh untuk anak saya mengenai tentang pengenalan desa itu seperti apa ya, desa yang sesungguhnya. Dan alhamdulillahnya dia menikmati. Jadi kita tidak terlalu khawatir ya bahwa ternyata dia juga bisa menikmati suasana pedesaan. Nah, ini nih untuk rest area kilometer 88-nya sudah terlihat. Kita tinggal sedikit lagi menuju ke sebelah kiri dari rest area itu untuk masuk ke dalam rest areanya nih Sobat Berkuy. Dan kita sudah sampai nih Sobat Berkuy di rest areanya nih di kilometer 88. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Umi saya dan juga saya, kita ke sini bukan hanya untuk ke Masjid As-Safar, tapi kita juga untuk istirahat lah dari perjalanan Tasikmalaya ya. Dan ini tampak rest areanya ya Sobat Rukuy. Tuh. Dan ini kita sedang mau menuju ke Masjid As-Safarnya nih Sobat Rukuy. Dan nah, itu tuh Sobat Rukuy yang digarisin merah tadi itu adalah Masjid As-Safarnya tuh Sobat Rukuy. Dan di sini tuh juga dan di sini juga banyak sekali tempat-tempat buat istirahat. Jadi kalian kalau misalnya ingin istirahat, kalian bisa di sini juga. Dan itu ada tahu susu Lembang juga nih Sobat Kuy. Dan kita sudah sampai nih di Masjid Al-Safarnya ya Sobat. Dan masjidnya gede. Dan sebelumnya kita pun juga udah pernah kesini nih Sobat Kuy. Tapi kita menyempatkan diri juga sini lagi karena ingin menjelajahi lebih dalam gitu Sobat. Keunikan yang ada di masjid inilah yang membuat kita tertarik untuk menjelajahinya lagi nih Sobat. Dari depan sudah terlihat halaman kolam yang cukup besar dan luas, yang di depan atau di sampingnya ini tempat wudhu dan toilet ya Sobat. Itu yang saya perlihatkan. Nah, menurut informasinya ini, Masjid Al-Safar ini diresmikan pada tahun 2016 di kilometer 88 ini ya Sobat, di rest area ini, dan bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung yang beragama Islam untuk selain istirahat juga digunakan sebagai tempat ibadah ya Sobat. Bangunan Masjid Al-Safar ini terlihat seperti origami Jepang nih Sobat, dengan lekukan dan di bagian dalamnya berbentuk segitiga. Nah, ini kita berada di pelataran di teras masjidnya ya Sobat. Ini adalah pintu masuk dari Masjid Al-Safarnya Sobat. Cukup unik ya Sobat. Nah, untuk itu mari kita masuk ke dalamnya nih Sobat. Untuk Masjid Al-Safar ini berada di area seluas 6.000 meter persegi dan bisa menampung atau memuat hingga 1.200 jamaah nih Sobat. Cukup luas ya, dan merupakan salah satu masjid yang cukup besar di salah satu rest area yang ada di Indonesia ini. Nah, ini halaman untuk masjid, bukan halaman ya, maksudnya tempat imam ya, tempat imamnya tadi. Nah, ini saya perlihatkan untuk sekeliling dari Masjid Al-Safar di dalamnya. Nanti kita akan coba ke atas seperti apa tampilan ke atasnya Sobat. Dan tempat untuk masjid ini cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti parkir yang luas, toilet, dan tempat wudhu yang cukup menampung banyak pengunjung nih Sobat. Masjid Al-Safar juga bisa menjadi tempat untuk istirahat juga nih Sobat. Ya, ngitung-ngitung meluruskan kaki ya Sobat, karena perjalanan cukup jauh nih kita dari Tasik kembali lagi ke wilayah Cilengsi. Nah, ini saya mencoba naik ke atas. Untuk naik ke atas ini cukup
lansia friendly ya sobat, karena dia tidak berbentuk tangga nih, cukup unik nih. Jadi bagi pengunjung yang ingin sholat Jumat biasanya kan penuh nih, terus kita mau ke atas. Nah ini bisa nih bagi pengunjung yang disabilitas atau yang bagi pengguna kursi roda, ini cukup friendly juga nih. Karena untuk naik ke atas itu tidak tangga tapi bentuk jalanan untuk kursi roda juga nih sobat. Ini cukup cukup difikirkan dengan matang ya. Desainnya ini cukup bagus. Nah ini tampilan dari luarnya sobat. Kalau dilihat dari luar di salah satu sisinya itu saya lihat seperti mirip-mirip seperti topi adat Sunda ya sobat, atau yang disebut dengan top kopong. Jadi keunikannya itu tidak hanya dari interiornya, dari eksteriornya juga terlihat unik sekali nih sobat. Terima kasih sudah menonton ya sobat, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana